Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok kami. Ya, yang beranggotakan saya sendiri, Anton Nugroho, kemudian ada Nur Hidayah, kemudian ada Fajar Atriani. Dan kelompok kami ini akan membahas tentang konsep-konsep politik. Apa itu konsep-konsep politik? Kita masuk dulu ke politik sekaligus teorinya. Ini teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Itu untuk teori. Kemudian untuk politik bisa diartikan menjadi beberapa makna. Yang pertama bisa diartikan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kemudian bisa juga diartikan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Ada lagi merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Terus kemudian bisa diartikan juga segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi, pengertian teori politik adalah bahasan yang generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasa dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara untuk mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban atau obligation yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Lanjut ke konsep-konsep politik. Ini menurut Profesor Miriam Budiarjo. Beliau mengatakan bahwa konsep-konsep politik menurut beliau itu tersusun atas teori politik, kemudian ada masyarakat, kemudian ada kekuasaan, kemudian ada negara. Untuk teori politik menurut beliau generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena, di mana dalam proses penyusunan generalisasi itu akan ada konsep, sehingga dapat dipastikan bahwa teori politik mengandung bahasan dan renungan atas tujuan dan cara untuk mencapainya, kemungkinan dan kebutuhan yang muncul dari kondisi tertentu, sampai elaborasi akan berbagai kewajiban manifestasi dari teori politik itu sendiri. Kemudian masyarakat. Masyarakat ini adalah manusia yang mempunyai naluri untuk hidup bersama orang lain secara bergotong royong. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Anton. Di sini ada konsep-konsep politik dari Profesor Miriam Budiarjo. Ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Selanjutnya ada negara. Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Baik, selanjutnya ada konsep-konsep politik dari Ramlan Surbakti.
Yang pertama ada klasik, sesuai dengan asumsi dari Aristoteles bahwa politik berfungsi mewujudkan kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Yang kedua adalah kelembagaan. Dalam hal ini, politik dianggap sebagai hal penyelenggaraan negara, sedangkan negara itu sendiri dipandang sebagai sumber utama hak untuk menggunakan paksaan fisik yang sah. Yang terakhir, konsep-konsep politik dari Ramlan Surbakti. Ada kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan dianggap sebagai kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempunyai pengaruh terhadap pihak lain, untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Dan selanjutnya ada fungsionalisme. Dalam hal ini, politik dianggap sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum di mana sebagai eksekutor utama dalam kebijakan ini adalah elite politik. Mungkin itu penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep politik menurut Ramlan Surbakti. Yang terakhir yaitu ada konflik. Dalam hal ini, politik melihat bahwa suatu negara pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik antara beberapa pihak. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis konsep politik antara Profesor Miriam Budiardjo dengan Ramlan Surbakti. Yang pertama ada teori politik dari Miriam, hampir sama dengan konsep klasik dari Ramlan. Yang kedua, masyarakat sebagai konsep politik Miriam tidak jauh berbeda dengan konsep konflik dari Ramlan. Jadi dapat diasumsikan bahwa dalam masyarakat selalu ada konflik. Sementara konflik itu tidak akan muncul jika tidak ada masyarakat. Yang ketiga, kedua pendapat terdapat konsep kekuasaan sebagai konsep politik. Jadi dapat dipastikan kekuasaan selalu ada dalam konsep politik. Yang keempat yaitu ada konsep negara sebagai konsep politik, sama isinya dengan konsep kelembagaan. Dan yang terakhir, fungsionalisme yang membahas tentang kebijakan umum. Inilah yang tidak ada dalam konsep politik Miriam. Sebab, menurut Profesor Miriam, suatu kebijakan umum itu sudah include dalam konsep negara, di mana negara itu bersifat monopoli, memaksa, dan mencakup semua. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.